Mas ya, tepuk tangan lagi biar gak ngantuk. Oke. Gue ingin tahu sebenarnya lu tahu nggak sih? Untuk semua jawaban permasalahan yang ada di dunia ini apa? Apa jawabannya? Jawabannya adalah tidak tahu. Karena jawaban yang paling benar adalah tidak tahu. Contohnya, kalau gue ditanya sama istri gue, abang cantik mana aku sama Luna Maya? Ini pertanyaan sulit, men. Gue lebih baik jawab tidak tahu. Karena kalau gue jawab lebih cantik Luna Maya, dia pasti marah. Kalau gue jawab lebih cantik kamu, lu ngeledek gue ya. Yakin gue. Serba salah, men. Semuanya tidak tahu. Tepuk tangan untuk tidak tahu. Seperti halnya lu menanya-nanya kenapa gua nggak bahagia. Tidak tahu juga. Karena menurut ada orang pepatah yang gue setuju bahwa bahagia itu sederhana. Gue setuju. Bahagia itu sederhana. If you can happy with the simple thing, stay on that area as long as possible. Nggak ngerti lu ya? Makanya di Indonesia ini banyak masalah sekarang. Contohnya korupsi ya. Lu tahu kenapa korupsi banyak? Dan tahu nggak? Garda terdepan pemberantasan korupsi adalah KPK. KPK banyak menangkap koruptor dengan cara penyadapan. Tapi sekarang KPK mau dilemahkan. Ada undang-undang yang akan melemahkan fungsi KPK. Penyadapan itu akan dilemahkan. KPK nggak boleh sembarangan nyadap, harus minta izin hakim. Dia kalau mau nyadap harus minta izin hakim. Orang yang mau disadap hakimnya. Gue harus minta izin lu. Itu sama seperti istri mencurigai bahwa suaminya akan selingkuh. Lalu dia akan memata-matai suaminya. Lalu dia minta izin sama suaminya. Ya aneh dong. Sayang, aku tahu kamu selingkuh. Aku mau mati-matai. Izinin aku ya please. Ini istri sebenarnya sayang tapi sebenarnya. Kalau gue ada gak masalah. Kalau misalnya gue disadap, gue gak takut. SMS gue mau disadap silahkan aja. Gue banyak terima SMS dari ibu-ibu, gue gak apa-apa. Banyak mama-mama yang ngodain gue. Minta pulsa. Gak masalah, sadap aja. Dan salah satu hakim konstitusi yang sekarang lagi bermasalah di KPK adalah Akil Mukhtar. Dia bilang kalau saya ketangkap korupsi, potong jari saya. Nah ini sebenarnya statement yang sampai sekarang gue yakin jarinya masih lengkap sih ya. Tapi ini sebuah statement yang menurut gue pinter. Karena setelah punya selidik, kasus korupsinya tuh besar sekali. Ada hampir 100 miliar. Gue yakin teman-teman di sini maulah nuker jari dengan 100 miliar, maulah ya. Sakit-sakit dikit gak apa-apa lah ya. Itu berarti statement yang pinter, men. Dan gue bilang sama dia, gue gak butuh jari lu. Gue butuh duit lu dibalikin. Bener gak? Dia ngasih jari sama kita gini ngapain? Gue kasih gini kalah kan? Emang dia ngajak gue sweet. Apalagi banyak kasus yang terakhir itu soal narkoba. Roger Danuarta baru ditangkap ya. Dia sedang menggunakan narkoba. Lu perhatiin ya, tiap tahun selalu ada artis baru yang ditangkap. Artis baru ditangkap, nanti ditangkap tahun depan pasti ada artis baru lagi yang ditangkap. Seolah-olah artis itu nggak habis-habis menggunakan. Kenapa? Selalu ada artis baru dengan kasus narkoba yang baru. Karena bandarnya nggak pernah ditangkap. Iya kan, dan artis ini nggak mungkin sih. Dia pasti beli narkoba dari mana? Dia dari bandar. Nggak mungkin dia belinya di warung. Nggak mungkin Roger ketika ditanya, kamu beli di mana? Enggak, saya mah lulusan ini, saya mah bisa bikin sendiri pak. Saya nanam sendiri tuh ganja di rumah. Lihat, kebunku penuh dengan ganja. Enggak. Dan masalah di Jakarta ini kompleks. Masalah rumah tangga juga kompleks. Perselingkuhan di mana-mana. Lu tahu nggak? Perselingkuhan itu semakin tinggi. Ada Facebook, Twitter tuh perselingkuhan makin tinggi. Gua nggak ada masalah dengan orang selingkuh, itu hak mereka, walaupun salah terhadap keluarganya. Tapi Mbak ya, kalau selingkuh tuh jangan sama teman kantor. Ya, kalau selingkuh tuh ya pilih yang lain lah. Apalagi sama sekretaris. Sekretaris tuh bikin surat, kalau misalnya selingkuhan lu nggak bisa dimarahin. Kalau misalnya dia bikin surat salah kan enak dimarahin. Kamu suratnya salah, selesai. Tapi kalau sekretarisnya selingkuhan lu, kamu buat surat salah. Beb jangan gitu dong beb. Tadi malam kan aku capek sama kamu. Iya ya sorry beb. Lalu terjadilah hal-hal yang diinginkan ya. Karena kalau tidak terjadi, tidak diinginkan tidak terjadi dong ya. Itu perselingkuhan. Dan kalau gue tuh untuk membuat anak-anak gue betah di rumah, gue sekarang pasang wifi di rumah, kenceng banget. Jadi anak gue sekarang main wifi. Dan untung anak gue yang paling kecil ini, yang paling besar, itu masih 9 tahun 3 SD. Untung anak gue yang yang perempuan ini masih SD. Kalau udah besar, dia pasti punya pacar yang cowok. Ini kalau gue ada wifi, ini pacarnya pasti betah di rumah nih ini. Ada wifi gratis kan? Dia ketok-ketok gitu kan, om, anak gue namanya Seren, om. Ada Seren nggak? Nggak ada. Tapi internetnya jalan kan om?
Kamu tunggu di luar. Dia tunggu di luar, ketok lagi. Om, kenapa? Passwordnya apa? Toyor itu. Bisa terjadi, men. Dan kalau kita perhatikan sekarang ya, gue tuh sudah keliling Indonesia, gue banyak memperhatikan bangsa Indonesia. Masalah bangsa Indonesia itu pertama, orang Indonesia itu ternyata suka memanfaatkan kebaikan orang. Makanya lu lihat pengemis tuh kaya-kaya loh. Pengemis sempat tertangkap tangan, ada 25 juta di tasnya. Kaya kan tuh berarti pengemis. Kenapa? Karena kita suka sekali dimanfaatkan. Kalau ada orang kasihan dikit kita kasih. Kalau gue sih oke lah, kalau memang dia sedang menderita kita kasih. Tapi gue pernah ada satu kasus, gue mau ajarin lu ya. Ada ibu-ibu waktu itu, Pak saya butuh uang nih Pak. Dia pasang muka kasihan gitu ya. Karena anak saya sakit perlu ditebus di rumah sakit dan butuh uang untuk di apotek. Gue bilang, Bu, saya anterin ibu ke apotek, kita tebus obatnya, kita pergi ke rumah sakit, lalu kita tebus anak ibu, saya bawa ke rumah. Selesai kan? Berarti gue mau berniat baik. Dia nggak mau loh, nggak jadi. Berarti dia mau nipu gue dong, ini kan? Iya kan? Nggak kenapa? Anak saya udah sembuh, kayaknya Bapak membawa mujizat deh gitu. Dan orang Indonesia itu mau sombong walaupun barangnya kredit. Menurut gua, orang itu kredit yang penting tuh rumah dan kendaraan yang penting aja. Tapi orang Indonesia tuh semuanya di kredit, men. Udah nggak mampu, masih kredit. Lu tahu di sini yang pegang kartu kredit mungkin banyak. Ada banyak pemegang kartu kredit yang sebenarnya nggak mampu. Kenapa? Dan bank juga terus menyodorin kan. Padahal pasarnya sudah jenuh. Udah nggak ada lagi yang mampu bikin kartu kredit, tapi semua ditawarin. Makanya kalau kita ke mall, Pak kartu kredit. Kalau kita misalnya lagi di bandara, Pak kartu kredit. Gua lagi mau ke WC, gua lagi kebelet, ditawarin kartu kredit. Pak kartu kredit, gua udah di ujung bro. Ngeganggu aja. Emangnya kalau dia kartu kredit bisa gua tawarin balik? Bro, lagi nawarin kartu kredit ya? Ikut gua pipis dong. Iya kan? Bisa gua balikin ya? Dia mengganggu banget. Selamat malam, nama gua Semi.